Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Ramadhania dari kelas 10 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi dalam jaringan. Pertama, ada konsep keluargaan digital. Konsep keluargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang berkomunikasi, tidak menyukai hal lain dalam update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan dan yang mencurigakan, dan lainnya. Komponen keluargaan digital dibagi menjadi 9 komponen. 1. Komponen akses digital. Komponen 2. Komunikasi digital. Komponen 3. Literasi digital. Komponen 4. Hak digital. Komponen 5. Etiket digital. Komponen 6. Keamanan digital. Komponen 7. Hukum digital. Komponen 8. Transaksi digital. Yang terakhir, komponen kesehatan digital. Yang kedua ada cyberbullying dan cyber harassment. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Contoh perilaku cyberbullying yaitu yang pertama ada flame war, dapat terjadi di milis atau online forum berupa perdebatan yang tidak eksensi dan penyanggahan tanpa dasar yang kuat dengan menggunakan bahasa kasar dan menghina. Yang kedua ada gangguan harassment, berulang kali posting di forum atau mengirimkan pesan tidak pantas melalui email, mengirim spam email dengan jumlah belasan hingga ratusan email per hari. Yang ketiga ada perilaku bullying antara lain. Ada kekerasan fisik, secara verbal, secara mental, dan secara sosial. Terus, cyber harassment adalah tindakan yang menggambarkan bagaimana orang yang terus-menerus mengejar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban. A. Dampak pelecehan pidana korban. Menyalahkan diri sendiri, kecenderungan untuk meremehkan dampak mengutir tersebut, intervensi mengutir sebagai masalah pribadi. Yang kedua ada pelaku cyber harassment, orang sakit jiwa, orang iseng dan bodoh. 3. Orang baik-baik. Perilaku korban cyber harassment. 1. Si korban merasa tersiksa dan tidak nyaman dengan kehidupannya. Yang kedua, korban lain merasa tidak nyaman yang kemudian berpikir untuk melawan karena tidak ada seorang pun yang membantunya keluar dari jebakan sebagai korban. Terus ada penggunaan internet dengan aman dan beretika. Ada etika berinternet, jagalah kehormatan diri Anda internet sebagai Anda menjaga dalam kehidupan nyata. Terus ingatlah bahwa di internet Anda berhubungan dengan manusia, bukan cuma komputer. Yang ketiga, jangan memboroskan bahwa dan waktu akses dengan mengirim grafik, gambar, dan sebagainya, kecuali jika memang tak terhindarkan. Terus jangan terdorong untuk selalu menjadi kontroversial. Terus berbagilah pengetahuan yang berharga. Hindarkan anak-anak dari informasi yang belum sesuai bagi pertumbuhannya. Terus jangan melanggar hukum. Hormatilah privasi peserta lainnya. Jangan memanfaatkan keberadaan anggota grup untuk tujuan lainnya. 10. Siaplah memanfaatkan kesalahan orang. Aman menulis di internet. 1. Selalu bermaksud baik atau positif. 2. Sembunyikan identitasasi pihak yang kita kritik. 3. Sebutkan sumber informasi selengkap-lengkapnya. 4. Sampaikan pujian. 5. Nyatakan maksud baik dari setiap kritikan yang Anda lontarkan. Terus yang keempat ada simbol Creative Commons. Simbol Creative Commons dengan Creative Commons
Profesor Lessing menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepas karyanya di bawah lisensi Creative Commons atau CC dapat mengunjungi situs web CC dan memilih lisensi yang diinginkan dalam satu link. Simbol CC mempunyai maksud diantaranya BY atribusi, yaitu atribusi ke nama pemilik atau pembuat aslinya. Terus ada SA, share alike, memungkinkan adanya karya turunan di bawah lisensi yang sama atau serupa. NC, non-commercial, yang mana karya tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Terus ada ND, no derivative work, yang memperbolehkan hanya karya aslinya tanpa turunan. Yang kelima, ada komponen dan cara kerja. Yang kelima, ada komponen dan cara kerja search engine. Search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu penggunaan dalam mencari berkas yang tersimpan dalam layanan Word, web atau newsgroup pada jumlah jaringan komputer atau jaringan komputer server. Komponen search engine ada 5. 1. Query interface, 2. Query engine, 3. Database, 4. Spider, 5. Indicer. Yang keenam, ada keyword pada search engine. Adalah bahasa Inggris dari kata kunci yang merupakan sebuah kata-kata atau kalimat yang digunakan oleh pengguna internet dalam mendapatkan sebuah informasi, dan kata kunci tersebut yang digunakan oleh para pengguna internet tersebut dapat berupa sebuah kata atau untaian kata yang panjang dalam membantu menemukan informasi yang dibutuhkan oleh audiens dan termasuk kita. Jenis-jenis keyword atau kata kunci: 1. Short tail, 2. long tail, 3. keyword musiman, 4. keyword abadi. 7. Penelusuran lanjutan. Penelusuran lanjutan. Anda dapat mempersempit hasil penelusuran untuk penelusuran yang kompleks dengan menggunakan halaman penelusuran lanjutan. Misalnya, Anda dapat menemukan situs yang diperbarui dalam 24 jam terakhir atau foto hitam putih. Melakukan penelusuran lanjutan, buka halaman penelusuran lanjutan. Penelusuran lanjutan untuk situs web. Penelusuran lanjutan untuk gambar. Masukkan istilah penelusuran di bagian cari lama dengan masuklah istilah penelusuran, pilih filter yang ingin digunakan di bagian, kemudian persempit hasil Anda menurut pilih filter yang ingin digunakan. Anda dapat menggunakan satu atau beberapa filter. Klik penelusuran lanjutan. Tips dari saya: Anda juga dapat menggunakan banyak filter berikut di kontak telusur dengan operator penelusuran. Tools yang ke-8, ada prosedur komunikasi daring, sinkron dan asinkron. Ada chat, email, blog, Dropbox, dan lain-lain. Komunikasi daring adalah singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan adalah komunikasi yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. 1. Ada komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet, di mana waktunya nyata, dengan kata lain kedua belah pihak dalam keadaan online. Ada contoh komunikasi daring sinkron, ada 2, yaitu text chat sama video chat. Komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron adalah kebalikan dari komunikasi daring sinkron dalam juga menggunakan jaringan
internet. Berikut beberapa komunikasi asinkron. 1. Mengirim email. 2. Menulis dalam sebuah blog atau website. 3. Meninggalkan komentar pada sebuah forum dan lain-lainnya. Komponen pendukung komunikasi daring. 1. Hardware atau perangkat keras. 2. Software atau perangkat lunak. 3. Brandware atau orang yang mengendalikan semua sistem hardware. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.